Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video YouTube saya, Andrianto, pelajar dari Universitas Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Kali ini video saya akan menjawab tugas ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Manusia yang sudah diberikan kepada Pak Habil Ikhwana SEMM. Nah, lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Definisi manajemen sumber daya manusia telah banyak didefinisikan oleh pakar ilmu manajemen. Jelaskan 5 definisi manajemen sumber daya manusia dari 5 pakar yang berbeda. Dari Henry Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan, pengembangan, penilaian, dan pengelolaan individu anggota organisasi manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, serta persiapan personel, pengembangan manajemen karir, evaluasi pekerjaan, kompensasi karyawan, dan hubungan kerja yang baik. Kedua, menurut Ahmad, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan yang tepat dan efektif dalam proses perolehan manfaat yang dimiliki oleh suatu organisasi. Tentunya dengan tujuan untuk mencapai tingkat pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, dari Mutiara S. Penggabean, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan juga pengendalian kegiatan dalam organisasi. Dalam hal ini berkaitan dengan analisis, evaluasi, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, menurut Sofyandi, manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Hal ini meliputi dalam setiap kegiatan atau fungsi operasional sumber daya manusia, mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Penetapan yang meliputi promosi, pemutusan hubungan kerja, dan kegiatan lainnya. Tak lain ditujukan untuk meningkatkan kontribusi produktif sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. 5. Menurut Bohlander dan Snell, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memperdayakan karyawan di perusahaan, termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja, kelompok kerja, mengembangkan karyawan yang memiliki kemampuan, mengidentifikasi pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan, dan memberi penghargaan atau usaha pekerjaannya. Baik, soal nomor 2. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin ketersediaannya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Nomor 2, rekrutmen dan seleksi. Salah satu dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melalui sistem rekrutmen. Banyak pengertian dan definisi mengenai rekrutmen, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian sama. Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Menurut Singo Dimejo, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Proses rekrutmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang didapat. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Persoalan kebutuhan memperoleh sumber daya manusia unggul dan profesional yang diharapkan oleh banyak organisasi atau perusahaan di Indonesia untuk bisa bersaing dalam era globalisasi seringkali hanya menjadi angan-angan semata. Berbicara masalah pengembangan sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas sendiri yaitu menyangkut jumlah sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitasnya sumber daya manusia yang baik akan menjadi beban suatu perusahaan.
Ya baik, keempat, kepuasan kerja. Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting karena terbukti besarnya manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industri, dan masyarakat. Terdapat bermacam-macam pengertian atau batasan tentang kepuasan pekerja. Kepuasan kerja. Yang pertama, pengertian yang memandang kepuasan kerja sebagai suatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini merupakan akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan, dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realitas-realitas yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang sama perasaan puas atau perasaan tidak puas. Kedua, pengertian yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antara karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Yang kelima, disiplin. Disiplin adalah sikap, kesediaan, dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin sangat diperlukan bagi individu yang bersangkutan maupun oleh organisasi. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Keenam, produktivitas kerja. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Titik masuk sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam satuan fisik, bentuk, dan nilai. Yang ketujuh adalah motivasi, di mana motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. 8 adalah prestasi kerja. Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Titik prestasi sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada pekerjaannya. Prestasi kerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Baik, nomor 9, proses dan jalur pengembangan karir. Proses karir adalah suatu proses yang sengaja diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan agar lebih meningkatkan karir. Karir adalah bagian yang penting dan akan berubah secara terus-menerus terjadi dalam perjalanan dan kehidupan karyawan yang bekerja. Yang ke-10, merancang sistem karir. Salah satu unsur penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan karir karyawan. Perencanaan karir karyawan adalah suatu proses yang bertujuan agar karir tenaga kerja dapat dikembang sesuai dengan bakat dan kemampuan sehingga bisa berfungsi dengan baik dan optimal bagi perusahaan. Salah satu tugas penting manajemen adalah mendayagunakan sumber daya manusia agar mampu dan mau bekerja secara optimal demi tercapainya tugas dan tujuan organisasi. Baik, sekarang soal yang nomor 3. Sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu yang pertama adalah ulet, di mana seseorang yang tak gampang putus asa, jadi akan terus-menerus berusaha mencari penyelesaian diiringi dengan sikap tekun. Keuletan tersebut akan membawa orang tersebut pada sebuah dedikasi pekerjaan yang bermutu dan berkualitas, di mana ini tentu saja akan membawa dampak positif pada perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Yang kedua adalah tekun, di mana seseorang yang memiliki kemampuan untuk memfokuskan perhatian mereka pada suatu yang sedang mereka kerjakan. Harap kita ketahui bahwa tidak semua orang bisa memiliki kemampuan ini. Ketekunan itu sendiri akan menciptakan sesuatu, sebab manusia atau sumber daya manusia berkualitas tak akan berhenti jika mereka belum membuahkan sesuatu yang positif untuk perusahaan atau tempat organisasi di mana mereka bekerja. Yang ketiga adalah inovatif. Selain tekun dan ulet, sifat ketiga ini juga penting untuk masuk dalam kategori sumber daya manusia berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu bukanlah seorang pegawai yang cepat puas dengan apa yang mereka gapai, namun merupakan seorang manusia unggul, yakni manusia kreatif yang senantiasa aktif dalam mencari berbagai hal yang baru, tentu yang bersifat positif dan mendukung pekerjaan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, bukan penurunan kinerja. Yang keempat adalah jujur. Sifat keempat ini sangatlah penting. Banyak sumber daya manusia yang harus
diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan karena tidak memenuhi poin keempat ini. Bahkan harus berurusan dengan hukum. Kejujuran ini lebih luas, bukan hanya bagi orang lain namun juga bagi diri sendiri, di mana kejujuran pada orang lain yakni harus bisa bekerja sama, dilandasi oleh rasa saling percaya. Kejujuran pada perusahaan bekerja dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, namun juga harus jujur terhadap kemampuan mereka sendiri. Jika seseorang sumber daya manusia jujur terhadap apa yang bisa mereka perbuat serta apa yang tak dapat mereka perbuat, maka orang tersebut akan mendapat tanggung jawab pekerjaan yang sesuai dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang ke depannya. 5. Yaitu dedikasi, dimana walaupun terlihat sepele namun dedikasi ini juga sifat yang penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia berkualitas. Seseorang yang unggul wajib untuk memiliki rasa pengabdian pada tugas serta pekerjaan mereka, di mana mereka harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Seseorang dengan dedikasi yakni seseorang yang disiplin, sebab akan fokus pada apa yang mau mereka wujudkan. Jika dilihat dari sisi profesionalitas, maka memiliki arti tidak bekerja setengah-setengah. Tentunya manajemen sumber daya manusia memiliki kaitan erat dengan hal-hal di atas. Organisasi atau perusahaan harus memiliki sistem manajemen yang baik sehingga bisa mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka untuk terus memberi benefit bagi organisasi, mereka untuk memberikan benefit atau perusahaan dan sumber daya manusia itu sendiri. Baik, sekarang ke soal nomor 4. Dalam proses pencarian sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan melakukan perekrutan dengan beberapa seleksi yang sesuai dengan bidangnya, mengadakan pelatihan tepat sasaran untuk sumber daya manusia tersebut, kemudian pengembangan evaluasi dan kinerja karyawan tersebut, bahwasanya kemampuannya sesuai dengan jabatannya, kemudian memberikan suatu penghargaan terhadap karyawan tersebut. Lanjut ke soal nomor 5, di mana dikarenakan berbagai faktor diantaranya sebagai adanya tenaga kerja asing pendatang kemungkinan karena berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan dalam penguasaan dan alih teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungannya. Kemudian belum mencukupinya jumlah tenaga kerja Indonesia yang ahli dan terampil dalam menggantikan tenaga kerja asing. Kemudian kurang cukup ketersediaan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia. Kemudian pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung resiko tinggi sehingga apabila tidak ditangani oleh para ahli dapat menimbulkan kerugian materi maupun non materi. Kemudian semakin luas dan berkembangnya berbagai usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga negara asing. Nah, di sini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan. Dengan adanya tenaga kerja asing, maka kita akan mendapatkan ilmu baru di sebuah bidang-bidang pekerjaan tertentu. Ilmu baru ini bisa kita dapat dari tenaga kerja asing yang mungkin biasa dilakukan di negara asalnya. Dengan adanya ilmu baru ini, maka menambah inovasi di Indonesia. Tidak hanya ilmu baru saja, namun juga teknologi baru. Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju di bidangnya. Kemudian pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Pengembangan suatu bidang pekerjaan yang didukung oleh sumber daya manusia yaitu berkualitas dan ahli. Kemudian adopsi teknologi baru cepat terjadi. Adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli di bidangnya. Kemudian terjadi peningkatan investasi di Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja asing yang datang di Indonesia, maka diperkirakan akan adanya peningkatan investasi di Indonesia. Kemudian memicu produktivitas tenaga kerja lokal, di mana pesaing tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu diri agar dapat tetap bertahan dalam persaingannya. Kemudian mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal, di mana
ini merupakan dampak negatif. Nah, dampak negatif tenaga kerja asing yang paling terasa adalah terasa penyempitan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kemudian menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Kemudian menimbulkan peluang pengangguran. Hadirnya tenaga kerja asing apabila tidak diimbangi dengan penambah lapangan pekerjaan maka hanya akan menimbulkan banyak pengangguran. Lanjut ke soal nomor 6. Pemerintah melakukan suatu tindakan meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan, di mana melakukan pelatihan kerja untuk menciptakan tenaga ahli, menciptakan ruang untuk UMKM agar berkembang, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi kepada calon tenaga kerja. Baik, sekian video jawaban ujian tengah semester saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.